kepada pejabat gua gelap. Oke. Pertanyaannya, Baik. apakah Allah pejabat surga? Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Nah, sekarang manusia terbagi dua kata Anda. Ada yang menjunjung Dua golongan. iya, Yang berjunjungan iya. kepada pejabat surga Oke. dan berjunjungan kepada pejabat gua gelap. Oke, baik. Saya ilustrasikan yang kemudian memuliakan pencipta langit dan bumi dan yang menyembah yang iblis. Betul? Betul? Pejabat surga atau Iya, pejabat gua itu gelap? istilah Anda. Saya nggak mau pakai itu. Saya pakai istilah saya sendiri. Bukan. Sang yang Ada maha banyak mulia iblis yang mengaku-ngaku. dengan Ada yang banyak sang iblis yang maha mengaku-ngaku kutuk. sama pencipta. Iya, oke. Ada banyak iblis yang mengaku-ngaku sama pencipta. Kita ikuti. Oke, mohon izin teman-teman. Oke. tetapi- Pejabat yang Anda maksud yang di surga itu mulia nggak? Mulia nggak? Pejabat yang Anda maksud di surga itu mulia nggak? Karim. Gumasa. Di surga lah tempat para Tuhan. Ya, Di luar pejabat surga Oke. Pejabat yang Anda hanya maksud para di pejabat surga. surga lah yang sangat-sangat mulia. Ya, sangat-sangat mulia. Oke. Terus pejabat Jadi- yang ada di neraka Semua pejabat surga pasti sosok-sosok yang sangat-sangat mulia. Iya, mulia. Oke, mulia. Yang di surga mulia. Pertanyaannya, Oke. apakah Allah itu pejabat surga atau pejabat gua gelap? Yang mulia itu di surga. Apakah Yang mulia itu di surga. Yang terkutuk di mana? Kena ginjalnya ini, teman-teman. Yang mulia di surga, yang terkutuk di mana? Ginjal kiri pindah ke tumit. Yang mulia di surga, pejabat yang terkutuk di neraka. Betul? betul? Nah, yang mati terkutuk di atas salib itu siapa? Pejabat Yesus. neraka atau pejabat surga? Lihat endingnya kawan. Lihat endingnya. Memang Yesus pernah Sudah mengalami kubilang, kan? mati secara tertutup. Udah kubilang. Lihat endingnya. Sudah aku Endingnya bilang, harus kau pantau, ginjalmu endingnya. melorot sampai ke tumit. Enggak. Tengok, lihat mak. Nilai segala sesuatu di titik akhirnya. Karena hasil akhir tidak pernah bohong. Hasil akhir tidak pernah bohong. Jadi Yesus memang pernah mengalami keterkutukan atau mengalami hukuman yang sangat berat. Tetapi karena dia seorang yang setia dan benar, maka diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Baik, mari kita Bandingkan buktikan. Muhammad sekali mati selamanya karena dia terkutuk selamanya. Baik. Oke, saya ikuti. Tolong tunjukkan dalilnya di mana nabiku terkutuk dan saya buktikan dalilnya Tuhanmu Kristus terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Tuhanmu mati dengan jalan kutuk. Endingnya di situ. Kematian yang terkutuk. Masa terkutukannya sudah selesai karena dia Tak seorang ada yang benar. cerita, tak ada cerita. Ya, yang lihatlah. dikatakan kutuk itu sampai hari kiamat dan akan masuk ke dalam neraka. Itu dalil. Dalil. Kutuk artinya terhukum berat. Dalil. Kutuk yang artinya namanya terhukum kutuk berat. itu tempatnya neraka. Betul? Dah, Yesus pernah terkutuk selama 3 hari. Mantap Tapi sekali. yang benar dan setia, Mantap sekali. maka dia diangkat Oke, salah saudara-saudara seorang Tuhan. sekalian, Sebab kita Nabi sudah Kudus, mendengarkan setiap Nabi bagaimana Kudus menjadi seorang Kristiani bernama Gumasa, ini adalah penyembah pejabat. Dia sudah mengakui Setiap bahwa Nabi Kudus, sembahannya pejabat neraka selama 3 hari. setiap Nabi Kudus ini sebenarnya. Malah adminnya ini pun Jantungnya kemudian yang melorot sampai ke mana? Kemana? Ke lutut. Tadi ginjal sampai ke tumit. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sembahanmu Anda sudah lakukan. Sembahanmu adalah sosok yang terkutuk kan? Kutuk itu semua tempatnya pejabat surga lah neraka. junjungan saya. Tapi yang Semua kutuk itu, pejabat surga lah junjungan saya. yang kutuk tadi, Dialah yang terkutuk endingnya. tadi,
Yang terkutuk tadi? Jadi seseorang itu dinilai pada akhir hayatnya. Yang terkutuk Jadi tadi? akhir. Yesus pernah mengalami keterkutukan, tetapi karena dia seorang yang benar, ya, dan setia, dia Diulang lagi. diangkat menjadi seorang Tuhan. Diulang lagi. Dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Iya. Dengarkan itu, saudara-saudara Kristen. Jadi menurut Jadi, saudara Gumasa ini, guru Setiap yang besarnya mati Kristen. selamanya adalah terkutuk. Setiap yang mati. Jadi menurut guru besar Gumasa ini, guru besarnya Kristen, dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah pejabat yang terkutuk untuk mati selama 3 hari agar dia bangkit menjadi Tuhannya orang Kristen. Yesus tepuk pernah tangan untuk itu. mengalami. Kita tepuk tangan, kita hargai itu, kita hargai. Ya, kita hargai. Dengarkan itu, saudara-saudara. Ini guru besar Anda yang mengatakan bahwa pejabat yang disembah oleh Kristen bernama Kristus itu adalah pejabat yang pernah mati terkutuk selama 3 hari 3 malam. Lalu Bisa bangkit kau untuk jawabkan dituhankan. kenapa iblis dan gitu. umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Masya Allah. Kenapa iblis dan umat Bang iblis Afida, tidak thank you, Bang. berjunjungan kepada pejabat surga? Ayo cuma jawab. Jawab, kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Ayo jawab. Saya kasihan karena jantungnya sudah melorot sampai ke tumit, ke lutut. Tak usah kau. Ya, coba ada nggak di sini yang bisa ngajak orang ini kembali ke rumah? Kasihan kalau dia tinggal di sini bulan-bulanan dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia ngaku loh Gurunda, Yesus dilantik atau diangkat jadi Tuhan. Biasa. Iya, kan dalilnya ada deh. Roma 14 nomor 9. Yesus kan dilantik di situ. Aduh. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Roma 14:9 itulah sebagai petunjuk adanya konsili. Iya. Berat teman-teman jadi Kristen ternyata. Aduh. Dilantiknya di mana? Di mana Gurunda dilantiknya? Ada yang tanya. Di mana tempatnya Paulus menerima pertama kali surat Roma itu dituliskan di Roma kan? Iya. Ah. Oh, di Roma dilantik sama Paulus. Itu bahkan surat pertama kali yang ditulis Paulus untuk jemaat Roma. Betul. Tapi diimani oleh orang Indonesia padahal itu surat untuk Roma. Surat itu ditulis untuk jemaat yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Harusnya kalau saya orang Jawa itu nggak bisa ya menerima surat Roma ya. Coba Bukan surat Jawa. baca, coba baca Roma 1 coba. Oke, kita Coba dibaca. Roma 1 teman-teman ya. Iya, coba. Roma 1. Yes. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan gospel Allah. Gospel itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam biblos sucinya. Iya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan Sedikit ya, kawan. Bentar dulu, gue masak dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan Coba nomor 7-nya. Nomor 7-nya langsung deh. Nomor 7 ya. Yeah. Kepada kamu sekalian, yaitu tinggal di Roma yang dikasih Allah. Gak bisa berarti untuk orang Jawa macam saya nih. Pindah ke Roma dulu, Cayu. Aduh, jauh saudara-saudara. Masolang generasi. Gue masa orang Roma ngomong apa di sana? Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Jawab. Kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Nggak peduli aku.
Yang pasti surat Paulus, surat Roma itu hanya untuk jemaat yang ada di Roma. Jadi antikristus Menderita dia. Tadi jantungnya yang jatuh ke lutut, ginjal ke tumit. Sekarang biji yang pindah ke dahi. Apakah Muslim Masolah berjunjungan ke generasi. pejabat surga? Apakah Muslim berjunjungan ke Pejabat-pejabat pejabat surga? pula tuh surat Paulus itu untuk hanya Roma, jemaat Roma tuh. Surat Roma. Pertanyaan saya, Nih, saudara. catat. Bertanya, Kalau kita berbicara mengenai surat Roma itu dituliskan oleh Paulus untuk bangsa Roma. Nggak Ada di usah, ada di nggak surat usah, Roma, nggak usah Roma kebahas 1 itu. nomor 7. Kedua, Timotius. karena menyembah pejabat gua gelap. Karena menyembah Surat- pejabat gua gelap dengan pejabat surga sama-samanya bentuknya. Kalau surat Timotius itu spesial diperuntukkan oleh Paulus untuk anak angkatnya bernama Timotius. Dia ini adalah seorang manusia Tuhan. Disebut di dalam 1 Timotius 6 nomor 11. Itu Jadi kan karena kau pakai anak angkatnya, kacamata antikristus. anak angkat Paulus ini, si Timotius ini, itu bergelar antroposteos. Artinya apa? Manusia Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 11. Nah, itu yang kedua. Yang Bibel ketiga, mencatat bahwa Sang Maha yang ketiga, Pencipta, yang ketiga. paling Allah. Jadi kalau ada orang mengaku memakai Timotius itu surat khusus untuk anak angkat bernama Timotius. Roma untuk jemaat yang ada di Roma. Yang ketiga, Tesalonika. Nah, kalau Tesalonika ini itu kemudian diperuntukkan kepada orang Tesalonika, kota di Yunani Utara. Jadi lagi-lagi bukan orang yang ada di Indonesia. Kemudian Efesus yang Gak usah keempat. kau framing karena otakmu kan antikristus. Jadi surat Efesus ini dituliskan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Itu pelajaran sekolah minggu ya. Tapi dirahasiakan, harusnya di sekolah minggu Kau kan sudah diajarkan. antikristus, nggak boleh menjelaskan Bibel. Kemudian surat Titus. Nah, kalau Titus ini itu ditulis oleh Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus di mana? Di Antioquia, Turki. Bukan untuk orang Indonesia. Belajarlah Nggak kawan. masalah, nggak urusanmu. Belajarlah kawan. Nah, selanjutnya Yang harus kau Filemon. uji gini, apakah Filemon. kau berjunjungan kepada Surat pejabat gua gelap Paulus, atau pejabat Filemon. surga? Itu untuk siapa? Itu untuk orang yang bernama Filemon. Jadi ada beberapa orang yang kemudian dituliskan surat ini Kau oleh nggak boleh Paulus. Yang menjelaskan pertama, Bibel kawan, karena kau siapa lagi? antikristus. Arkipus yang pertama. Terus yang kedua itu Kau adalah nggak boleh menjelaskan Apia. Bibel karena Arkipus, kau antikristus. Apia, kemudian yang ketiga Filemon. Jadi surat Filemon ini khusus dituliskan untuk 3 orang saja. Orang yang ada di Kolose, wilayah Efesus. Jadi surat Filemon itu ditujukan Apakah kepada Muslim Apia, berjunjungan ditujukan kepada pejabat Arkipus, surga atau ditujukan kepada berjunjungan Filemon kepada yang pejabat tinggal di gelap? Efesus. 3 orang inilah kemudian yang tinggal di Kolose yang dituliskan kepada mereka oleh Paulus surat Filemon. Jadi Filemon itu bukan untuk orang Indonesia. Lalu kemudian mana lagi? Surat apa lagi? Filemon, Tesalonika, Galatia. Galatia. Galatia ini itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia, yang ada di Antarika, Turki. Gitu, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Paulus menulis surat Galatia, Paulus menulis surat itu untuk jemaat yang ada di Turki, di Ankara. Ankara Turki maksudnya. Pertanyaan saya jawab, kenapa iblis dan umat Kemudian apa lagi iblis suratnya? Apa tidak lagi Bunda Roma? berjunjungan kepada Roma pejabat sudah, surga? Filemon sudah, Galatia sudah, Titus Efesus, sudah. Efesus. Efesus sudah Bang Andi. Efesus itu Filipi. untuk orang-orang suci yang ada di Yunani yaitu penyembah dewa Artemis. Apa lagi? Filipi. Ibrani, Gurunda. Ibrani. Filipi. Kalau Filipi itu dituliskan oleh Paulus untuk orang-orang yang di Filipi, di munisipal, di Filipoi, di Yunani juga. Bukan juga orang Indonesia. Apalagi Kolose, Gunda, Kolose. Titus sudah Titus. kalau Kolose itu ini yang tadi yang kusebutkan. Titus. Oh, belum ya? Titus sudah. Belum. Titus sudah. Kolose belum. Kolose belum. itu
untuk orang-orang yang ada di Kolose. Di mana Kolose itu? Bukan di Kloset ya. Di mana Kolose itu? Kolose itu di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Bukan di Indonesia lagi. Apalagi suratnya Jawab Paulus ini. pertanyaan saya. Ibrani, Kenapa Ibrani. iblis dan umat iblis Ibrani bukan tidak suratnya berkunjungan Paulus. ke pejabatan Sampai surga? kemudian kuda bertelur, tidak diketahui siapa penulisnya Ibrani itu. Nenek Mukiter, lu menguji gue kan? Bilang aja lu. Iya kan? Maaf Gurunda. Apalagi suratnya? Jawab, kenapa iblis dan umat iblis tidak berkunjungan ke pejabatan surga? Korintus itu dituliskan untuk jemaat yang ada di Korintia tengah. Di mana? Di Yunani juga. Di Korintia tengah selatan. Bukan juga Indonesia. Jadi tidak ada surat Paulus itu ditulis untuk orang Indonesia, nggak ada. Bisa dijawab, kenapa Ada. iblis dan umat iblis tidak Roma tadi berkunjungan ke sudah. pejabatan Kalau surga? Roma itu untuk bangsa Roma, tertulis di Roma 1 nomor 7. Tadi Adinda Goldian sudah baca gitu. Ya tidak ada surat. Tapi Filemon. enak ya jadi Timotius anak angkatnya Kalau- Paulus dikirimin Kalau surat buat Filemon tahu. itu, Bunda, dicatat ya, Apakah Filemon itu Muslim berjunjungan ditulis kepada Paulus pejabat untuk surga? 3 manusia. Pertama Atau Arkhipus, berjunjungan kepada kedua pejabat gua Apia, gelap? ketiga Filemon. Di mana mereka ini orang-orang yang ada di Kolose, wilayah Apakah Allah Efesus, pejabat surga atau Yunani pejabat juga. gua gelap? Bukan juga untuk Indonesia. Pejabat surga terus kau dong pala. Ya, dia jawab yang Iya. kecil je. Dia udah ngomong kecil je suaranya, nggak apa-apa. Kalau kau tidak berjunjungan kepada pejabat surga, maka kau Jadi sedang berjunjungan bagaimana kepada dengan pejabat tahun gelap. penulisnya? Catat tahun penulisan surat-surat Bapak Paulus. Timotius Deteksi itu dulu, ditulis tahun apakah 64 kau sampai berjunjungan kepada 65. pejabat surga atau pejabat gelap? Kemudian Roma ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus ditulis tahun 55 sampai 57 juga. Kalau Filipi Ya fiksi ya, kalian 60 hanya sampai tahun berjunjungan kepada 62. pejabat gua gelap. Kolose sama 60 62. Galatia ditulis tahun 55 57 sama dengan Korintus dan Roma. Kemudian Filemon sama dengan Filipi 60 sampai 62. Titus ditulis tahun 64 sampai 65. Kalau Efesus sama juga tahun 60 62. Tesalonika ini yang pertama ditulis oleh Paulus dibandingkan Galatia. Galatia tahun 55, tapi kalau Tesalonika ditulis tahun 50. Jadi tahun 50 dan Galatia ketika dia mengaku bertemu sosok yang mengaku Yesus itu tahun 52, Cak Ayu. Tidak ada Yesus datang di tahun 50-an, tidak ada. Yesus terangkat ke langit tahun 33, Cak Ayu. Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Paulus menulis surat mengaku bertemu Yesus tahun 50-an. 52. Jadi yang datang itu Yesus. Kalau yang Yesus datang kepada Paulus, kiamatlah sudah tahun 52. Terlalu. Jadi Yesus bisa hadir di mana-mana kapan saja karena Yesuslah seorang Iya, Allah sama seperti Tritunggal. setan kan? Setan bisa hadir di mana saja kan? Iya. Setan itu adalah yang bersarang di gua gelap. Setan, Berarti yang ditemui Maria. atau iblis Berarti yang ditemui Maria. kalau soal kemampuannya sama dengan Berarti yang para ditemui pejabat Maria. surga. Dah? Apakah kamu Setan. melihat di mana mayat Tuhan kami Yesus? Jadi para pejabat Malaikat surganya- itu berkata, siapa yang engkau cari? Aku mencari Jadi- mayat Tuhanku. Itu siapa? Katamu malaikat masuk ke goa. Itu siapa itu yang ditemui Maria? Jadi yang menjawab itu adalah manusia Yesus yang telah Iya. bangkit. Hai, gue Dah. masak, gue masak. Jadi pejabat Aduh. surga Aduh, sama-sama pejabat memiliki lagi. kemampuan yang sama, cuma Aduh, bedanya pejabat lagi. pejabat surga bertahta di Aduh, surga, pejabat. pejabat gua gelap bertahta Ini di gua orang habis gelap. dipecat kayaknya ini kok pejabat Mereka terus sama-sama Allah, mereka tukang sama-sama korupsi kayaknya ajaib. di Bang Andi. Jadi bedanya di situ. Hmm. Para pejabat gua gelap menyiarkan agamanya dari gua gelap. Para pejabat surga menyiarkan agamanya dari surga. Lalu Jadi siapa yang pertanyaannya, ditemui?
Kenapa iblis dan umat iblis Saudara Kokok, tidak siapa yang ditemui berkunjungan Maria kepada di Yohanes pejabat 20 di surga? dalam goa? Menggunakan jubah putih. Wajahnya bercahaya. Siapa itu yang ditemui kemudian oleh Maria? Siapa? Siapa? Hei. Siapa yang ditemui Maria di dalam goa itu? Katanya iblis masuk di goa, malaikat. Nah, yang ditemui Maria itu siapa? Akulah Yesus Yes. yang kau aniaya. Masa lalunya. Tapi titik akhirnya adalah Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Pertanyaan, Akulah Yesus. kalau semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan, kenapa Akulah Yesus yang kau aniaya. kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Lupa bawa SKCK. Kenapa Daftar jadi Nabimu Tuhan tidak lulus harus menjadi Tuhan? pakai SKCK dulu. Belum ada SKCK pada saat itu, gue masa daftar jadi Kenapa Tuhan Nabimu itu. sampai sekarang terkutuk? Hai, masuk ulang generasi. Di mana itu Kenapa musik? Nabimu sekarang Siapa yang ditemui Maria di dalam kubur itu ngaku malaikat itu siapa? Siapa? sekarang terkutuk? Iya, menangis kau kan? Menangis kau. Kenapa Nabimu? Menangis. Menangis kau kan kawan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Pertanyaannya muncul kemudian, siapa yang dikatakan oleh pengarang Matius ini sebagai malaikat? Jawab. Coba itu pendeta itu. Pendeta, jawab coba itu pendeta. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengajarkan kemudian penulis Markus bahwa yang ditemui oleh Maria di kubur itu adalah malaikat? Ya, mereka lihat sendiri kali. Ya, Mereka bagaimana? Nggak pakai kacamata. Ya, Jadi, terus oh, itu bagaimana malaikat. bisa dia tahu bahwa itu malaikat?
Ya kak, ya dia kan orang sakti, kan nggak kayak Bang Juma. Mereka zaman itu kan orang sakti. Kalau Bang Juma Tapi kan Yesus orang berkata, Yesusnya sendiri yang berkata, waspadalah Gimana? kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Bahkan dikatakan di dalam Bible itu sendiri, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kan itu kan sudah Bang, sudah ada WA-nya dari Yesus. Kan Ada WA-nya. Lihat ini. Iya. Gimana sih Bang Juma ini? Bang Juma ini nggak tahu. Jadi Yesus kirim WA pakai nomor Telkomsel atau Excel? Nah, kalau di sana bagusnya Excel, Bang. Oh, Telkomsel belum masuk. oh gitu. Jadi kata Bible, malaikat pun iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat Telkomsel. Iya, itu malaikat Telkomsel. Ini Gimana Bang? pendeta. Tambah gemuk atau gimana nih? Saya langsing sekarang Bang, langsing. Oh sekarang langsing, Bu. Alhamdulillah lah. Iya, Gitu ya. Wah, Bang nggak ketemu gitu ya. betul. Kapan ke Jogja Bang? Mampir dong, kita ngobrol. Kemarin. Ngobrol. Oh, kemarin. Oh, Iya. Pak Edi nih gembalain jemaat belum? gimana? Pak Pendeta Edi Badai udah ngegembalain para jemaat belum? Oh, dulu sudah. Kalau sekarang orang tak suruh masuk Islam. Kalau dulu. biar nggak kebanyakan gitu loh, Bang. Oh, bagus. Ada lot. Dia ini katanya di Jogja, Bro. Dirimu katanya di Jogja rumahnya. Bukan. Oh, bukan. Udah pindah kemarin pas kuliah. Bukannya Bang Edi Kalimantan dulu? Enggak, aku nyanyi, aku artis. Aku di Kalimantan nyanyi. Oh, alah artis ya. Yo lanjut. Ini ada Lord Napiri nih. Waduh, ada Lord. Baik ini. Napiri. Ya masuk. Udah bosan Bukan tadi? pejabat surga kalau ini. Beda lagi ini. Katanya Ini ada keluarga, pejabat, malah dia keluarga Tuhan, keluarganya. katanya ada pejabat surga dikeroyok tadi di sini. Betul rusak. Ini mau nanya satu aja nih Pak Juma. Gimana bisa kah? Silakan. Sebentar dia bertanya tentang ayahanda ya. Dia pakai ayahanda. Hah? Aduh noise Bang Edi noise. Oke. Lagi di jalan. Suara kendaraan. Oh, oke. Kok kira di rumah? Oh, Nanya apa Napiri? Enggak, gua buka warung gitu, Bang. Waktu Nabi Adam turun ke bumi itu pakai baju apa? Pakai baju apa enggak? Ten. Tuh coba itu. Pakai daster, Bang. Pakai daster. Oten. Kok gitu sih? Enggak mutu nih Oten. Yang mutu gitu. Aduh, malam-malam duluan. Oh pakai daster? Pakai daster Iya, siapa yang buat Juma. dasternya? Ya, beli di Pasar Senen. Nah, anak apologet katanya kelas internasional. Jawabannya kok kayak anak TK. Duh, pertanyaanmu juga kayak semut. Semut lagi bunting, dibuntingin sama gajah pertanyaan kau itu. Orang pertanyaan TK masa dijawab? Nggak bisa. Yuk. Iya, saya menjawabnya. Namanya anak TK. Ngerti nggak kalau anak TK? Ditanya 1 tambah 1 ya sama dengan 0. Namanya anak TK. Lu aja yang nalarnya nggak make. Kalau Nabi Adam turun pakai daster, dasternya dari mana? Ya dari kulit.
Dasternya mamamu dipinjem. Mana jawabannya kayak gini? Loh, pertanyaanmu juga lihat dong pertanyaanmu. Cocok nggak itu pertanyaan? Coba bertanya yang keren gitu loh. Mumpung ada saya nih. Ini saya kan bintang tamu nih Bang Rod. Bang Juma, saya ini kan teman lama ini. Tanya yang keren coba. Ada Hendy segala nih. Orang pertanyaan mudah aja kok pusing jawabnya. Nah, kalau kamu ditanya dengan pertanyaan sama, apa jawabanmu? Pakai sepatu futsal. Ngadi-ngadi pertanyaan gak masuk. Iya, malam nih nenek lu kiper. Nih pertanyaan yang sulit nih. Yang Muhammad tadi itu sulit. Hah? Sulit Yang tadi itu sulit. Ya apa jawabannya? Pertanyaanmu sulit. Jawabanku juga harus sulit dong. Berarti pertanyaan tadi sulit ya. Jawabanku juga sulit kan kamu cerna? Betul nggak? Kok pertanyaan sulit dijawab pakai sulit juga dong? Ya, karena jawabanmu sulit, maka pertanyaanmu sulit, jawabannya sulit. Kan sama. Berarti nyerah ya, nyerah berarti. Nah, berarti kamu bertanya pun susah. Nyerah nggak? Bertanya, nyerah nggak kau nanya? Betul nggak? Ayo. Si mau aku datang besok. Oke, ganti pertanyaan. Pertanyaannya terlalu sulit. Enggak, pertanyaan saya balik samamu. Nah? Adam menurutmu turun ke bumi menggunakan baju atau tidak? Lah, saya kan tanya dulu. Lah, saya sudah jawab. Nah, sekarang giliranmu menjawab pertanyaan Jawabannya yang sama. Jawabannya tadi apa? Lupa ya. Saya menggunakan baju daster. Nah, kamu? Baju daster. Iya. Kamu? Itu yang pakai siapa? Adam sama apa Hawa juga? Enggak usah pertanyaan lanjutan. Jawab dulu. Adam menurutmu turun ke bumi pakai pakaian apa? Loh, kalau di Kristen Adam tidak pernah turun ke bumi. Lalu? Emang turun sudah kemana? ada di bumi, sudah ada di bumi. Kalau begitu kenapa dosa mengakar turun ke bumi? Ayo. Ya, kau jawab Ayo. dulu. Itu pakai daster tuh dari mana dasternya? Katanya Adam di bumi, tapi kenapa dosa turun dari surga ke bumi? Roma 5:12. Kena kau kan? Yang turun pindah itu ginjal. setan bawa dosa ke bumi. Nah, Jadi setan Adamnya terpengaruh. turun. Setan turun bawa dosa. Nenek Lucifer, setan belum ada dosa ketika Adam belum dicipta. Kalau setan turun ke bumi bawa dosa, berarti di atas dia berdosa. Kena kau kan? Nah, Nenek Lucifer. Nah, sekarang jawab. Adam pakai baju apa? Ayo. Ayo, kemiri. Adam pakai baju Adam? apa? Pakai baju apa? Adam nggak pernah turun ke bumi, emang sudah ada di bumi. Ada di bumi. Begitu. Yakin? Yakin? Nih, kalau Adam pakai Kalau baju saya kasih daster, data, kamu bisa tanggung jawab. Kalau Adam itu tidak ada di bumi sebelum diciptakan. ini dulu pakai baju daster tuh yang buat tuh siapa? Ya, makanya saya balik samamu. Adam pertama kali kemudian turun ke bumi menggunakan pakaian apa? Adam tuh menurut Taurat tidak pernah turun ke bumi, sudah Kata ada siapa? di bumi. Kata siapa? Kata siapa? Cuma di Islam bilang Adam turun ke bumi pakai daster nih jawaban Di dalam kitab yang kau imani juga Adam kok menularkan dosa dari turun ke bumi? Yuk. Dari mana itu dosa dibawa? Ini pakai daster ayatnya apa rujukannya pakai daster? Ya, pertanyaanmu juga rujukannya apa? Ya suka-suka aku tanya no. Sama. Masih mau aku datang besok. Oke, saya balik nanya samamu. Adam pada saat di Ganbi Eden menggunakan sendal merek apa? Jawab. Sandal merek
Merek nenekmu kiper. Nah itu, pintar. Begitu dong. Kalau ditanya itu harus pintar. Pintar banget loh. Salah. Udah ya, satu sama kan? Satu sama. Kalau saya diskusi sama Juma kok langsung error. Lebih kau cerita Napiri, waktu terakhir kau ketemu Yesus kapan? Besok. Terakhir ketemu Yesus tadi siang. Yang ketemu Banyumas, mantap. Berarti kiamat tadi siang. Loh, saya ke gereja ketemu gambar Yesus. Tadi siang. Manrase masuk lagi. Berapa orang naik ke sini di Komal ini malam rusak semua. Miring, sedeng. Aduh Bang Sumat, pungut dari mana orang-orang ini? Tadi keluarganya Gumasa ini, Gurundaga, keluarga besarnya Gumasa ini. Besanan sama Tadi. Gumasa. Oh, Iya. pantasan. Keluarga besar dia, keluarga. Hubungan family. Pemilu. Di gereja saya ada foto Yesus. Nah, ketemu Yesus tadi Siapa siang. wartawannya, fotografernya waktu itu? Siapa fotografernya Yesus? Fotografer yang mengambil foto Yesus pada saat itu siapa? Nah, kan banyak di Google. Iya, maksudku yang pertama foto Yesus siapa? Yesus tuh ada di mana-mana, di Google ada, Facebook ada. Enggak, yang pertama memotret Yesus itu siapa nama wartawannya? Yesus Kamera main apa yang dipakai? Kamera apa yang dipakai? Yesus main Facebook gitu, Nafiri. Napiri, waktu kau lihat Yesus itu dia masih terkutuk atau udah enggak terkutuk lagi? Pakai Iya. anting-anting sebelah paman. Sudah sebagai raja di surga. Mirip nggak mukanya dengan apa itu yang ditampilkan Ahisugi biasanya? Mirip nggak mukanya yang itu? Yesus sudah jadi raja di surga, nanti turun lagi ke bumi buat menghakimi manusia. Nih, gue punya pertanyaan nih satu nih, kenapa Demian bisa masuk Islam? Karena dia waras. Tadinya gila dia, menyembah makhluk terkutuk. Oh, jadi Alhamdulillah. orang waras itu bakal mendatangi neraka itu dibilang waras. Enggak, justru yang gila itu yang masuk ke neraka. Jelas-jelas Yesus mengusir orang Kristen, tetap aja Kristen. Matius 7, nomor 22, nomor 23, jelas-jelas Yesus di situ mengusir Kristen loh. Tapi kalian tetap Kristen, itu namanya gila. Betul nggak? Ini kan orang kan hidup untuk menghindari neraka. Iya, Nah, ini tertulis di Bibelmu Yesus mengusir orang Kristen. Kenapa kau masih tetap Kristen? Berarti kau gila. Iya kan? Benar nggak? Jelas-jelas loh, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, kenapa kau masih tetap Kristen? Karena kau gila. Kalau kau waras, tidak mungkin. Karena saya tidak mau mendatangi neraka. Maryam 71. Justru diusir Yesus itu karena dianggap penjahat. Dan penjahat itu dilemparkan ke neraka. Matius 13:50. Tapi kenapa kamu tetap menjadi Kristen? Karena kamu gila, bro. Maafkan saya jujur malam ini. Itu loh. Maaf ya. Saya jujur apa adanya loh. Saya nggak nambah-nambahin. Jadi kalau kau waras, tidak mungkin kau masih Kristen. Karena Yesus mengusir Kristen. Lucu ente ini. Di mana Yesus mengusir Kristen? Baca Matius 7. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa nama agamanya? Jawab. Apa? Nama agamanya apa? Ini loh. Kristen. Ya, Kristen. Manusia kan berbuat baik ibadah buat menghindari neraka. Nah, Demian masuk Islam mendatangi neraka itu kan Tidak waras. ada dalilnya kemudian Demian masuk neraka, nggak ada. Loh, Maryam 71 itu kan. Maryam 71 itu mendatangi, bukan masuk.
mendatangi bukan masuk. Semua orang akan mendatangi. Itu tertulis jelas. Di mana? Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Kecut. Ngeri bro, ngeri. Ayo. Siapa yang diusir Yesus di Matius 7? Ayo. Siapa? Hah? Siapa yang diusir Yesus ke neraka di Matius 7 nomor 22-23? Siapa? Bukankah Sapiri. kemiri. Makanya Bung, sekolah itu disuruh untuk pintar. Jadi Demian itu meninggalkan Kristen karena Demian tidak mau diusir sama Yesus ke neraka. Paham ya? Dan Yesus dan Demian masuk Islam karena Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Yesus itu, Yesus sujud, puasa, sunat, syahadat, satu Tuhan yang disembahnya. Dia nggak menyembah burung merpati. Yesus itu enggak. Yesus tidak menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7, enggak. Yesus juga tidak menyembah makhluk terkutuk yang mati disalib, enggak juga. Yesus menyembah kepada hakikat yang Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Yesus itu juru Islam, brother. Bukan juru Kristen. Kalau juru Kristen itu Paulus. Ngajarin makan babi lah, ngajarin makan segala-galanya, gak boleh lagi sunat. Nah itu jurumu itu kamu Makin lama makin ngaco Duma ini. Kok makin lama makin ngaco? Kutanya dulu samamu, yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Sejak kapan Yesus juru Islam? Lah itu juru selamat. Islam itu artinya selamat, Cak Ayu. Islam itu artinya selamat. Dari kata shalom, salam, Islam. Kalau Kristen, pengikut Kristus. Kristus mana yang kamu ikuti? Yang mati terkutuk di atas salib. Itu siapa? Ibilisis. Karena hanya ibilisis yang terkutuk. Tuhan mana ada terkutuk? Tuhan itu maha suci, maha mulia. Tuhan itu yang terkutuk itu iblis. Nah itulah yang kau sembah. Cuma kau datang besok. Mana lebih bagus nyembah manusia apa nyembah batu? Lebih bagus menyembah batu daripada nyembah manusia. Lah otakmu di mana? Lah, mana otakmu? Pertanyaanmu itu. Mana ada bagus-bagusnya menyembah batu dan menyembah manusia? Dungu kan? Kamu bertanya apa itu? Mana ada menyembah batu bagus? Tapi lebih dungu kalau dijawab nyembah batu. Siapa? Siapa barusan jawab nyembah batu? Ya karena kau kasih pertanyaan itu. Andai saja bisa menyembah batu daripada menyembah manusia yang terkutuk, mending nyembah batu. Amit-amit. Nauzubillah min zalik. Emang batu bisa menyelamatkan? Ya sama. Memang makhluk terkutuk bisa menyelamatkan. Masih mending manusia bisa kasih makan. Kalau batu tapi kalau manusia apa? Tapi terkutuk apa gunanya? Ayo. Coba kau tunjukkan dalilnya batu terkutuk. Ada nggak? Nggak ada. Sembahanmu yang digantung itu terkutuk nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Misalnya nyembah batu, jadi emang batu begini, bisa kasih makan. Mending kamu nyembah biji zakar sapi daripada makhluk terkutuk. Mending. Makhluk terkutuk kok disembah? Daripada nyembah batu? Iya, lah yang makhluk terkutuk juga itu punya batu. Kamu pikir sembahanmu itu tidak ada biji pelernya? Hah? Cacat dong. Betul nggak? Kristus yang kau sembah itu tidak punya batu zakar? Hah? Jangan kau jadikan nyok-nyang.
Gini lagi apa? Gini apa lagi? Kasihan Ini kali. sekolahnya di mana sih kok mending nyembah batu? Kalau kan kamu bertanya tadi Subaida, kamu yang bertanya Ferguso, lebih baik mana nyembah batu daripada nyembah manusia. Andaikan bisa memilih, lebih baik nyembah batu daripada nyembah makhluk terkutuk. Logikanya di mana nyembah batu lebih baik? Kalau nyembah batu tidak memberikan mudarat apa-apa, batu tidak menyesatkan manusia. Tapi kalau makhluk terkutuk disembah, makhluk yang menyesatkan, itu bahaya. Dungu memang kau ini, dungu memang. Kau nyembah batu, batu itu tidak akan menyesatkan kamu. Tapi kalau kau menyembah makhluk terkutuk, iblis, kau akan disesatkan, tuyul. Dasar Markona. Nyembah batu kan sama aja nyembah berhala. Kalau nyembah batu, batunya nggak menyesatkan loh. Kita sendiri yang mau. Tapi kalau menyembah makhluk terkutuk, yaitu iblis, iblisnya akan menyesatkan kamu. Tulul. Sebodoh-bodohnya kucing, kucing tidak nyembah batu. Lebih bodoh lagi kalau ada manusia menyembah makhluk terkutuk. Sebodoh-bodohnya anjing, anjing tidak nyembah anjing. Sebabi-babinya babi, babi tidak nyembah babi. Sekucing-kucingnya monyet, monyet tidak menyembah kucing. Tapi kamu manusia justru menyembah sesamamu makhluk manusia yang mati terkutuk pula. Ayo. Hah? Kata kuda, lebih baik saya bertelur daripada saya menjadi penyembah makhluk terkutuk, iblis. Parah lu. Batu aja dikencingi kucing, ini masa manusia nyembah batu, gimana sih? Lebih baik nyembah sendal jepit. Sendal jepit tidak menyesatkan, yang menyembahnya yang sesat. Kalau ada orang menyembah batu, yang menyembahnya itu yang sesat, bukan batunya yang sesat. Tapi kalau ada orang yang menyembah makhluk terkutuk, dua-duanya sesat. Paham ente? Paham? Ya lanjut aja lah nyembah batu. Lanjut aja lah nyembah setan, makhluk terkutuk. Putus asa dia. Sekarang kalau ada orang nyembah sendal jepit, bisa nggak sendal jepit itu membuat dia orang ini semakin gila? Enggak. Ada hari di mana dia sadar, sendal ini kok tidak memberikan manfaat apa-apa. Akhirnya dia meninggalkan nyembah sendal. Tapi kalau orang nyembah makhluk terkutuk, dia dikutuk karena dia licik. Apa? Kau sembah dia, maka kau akan disesatkan sampai ke penghujung neraka. Berarti Juma ini udah nyembah batu gitu ya? Saya ditanya tadi, bro. Iya, berarti udah diklaim kan? Tadi saya ditanya, disuruh memilih. Iya, berarti udah diklaim kan nyembah batu, oke? Andai saja disuruh memilih, andai saja kan bisa, daripada menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas salib, mending saya menyembah tutup botol plastik. Paham ente? Berarti Juma udah ngeklaim nih. Ini berandai-andai. Itu artinya kamu otakmu bocor. Juma udah ngeklaim nyembah batu nih. Derita lu, tabiat iblis memang gitu. Juma suka framing. Jelas-jelas aku ditanya kok. Pilih mana kata dia? Pilih mana? Saya mengatakan saking hinanya sembahan kau itu, saya katakan kalau saya disuruh memilih dan andaikan saja bisa memilih, andai saja Allah SWT itu tak ada dan disuruh memilih antara menyembah kemudian tutup botol daripada Tuhan kau, sembahan kau yang mati terkutuk laknat itu di atas salib, mending saya menyembah kloset daripada sembahanmu yang mati terkutuk itu. Paham? Berarti nyembah batu udah diklaim nih. Dasar penyesat. Saudara-saudara Islam nyembah batu ini. Kamu mau diskusi apa enggak? Kalau enggak saya turunin. Kamu punya ilmu, mau diskusi enggak? Aku mau nyampein sama Juma nih. Oke, mau diskusi enggak? Ngundang si Juma. Berani enggak Juma? Apa? Edis New. Suruh Paulus, bangkitkan Paulus sekarang. 1000 Paulus pun kubabat. Saudara-saudara Juma, Gurunda tidak kamu suruh saya diskusi sama orang gila, itu namanya bahlul. Udah, ternyata cuma iklan di sini kok nggak punya ilmu.
Edis orang gila disuruh diskusi dengan saya. Tuh coba tantangan pendetamu tuh. Siapa? Si Oki. Begitu dia tantang langsung saya giakan. Mau sehebat apapun dia lebih pintar dari seluruh profesor yang ada di atas muka bumi ini, saya suka. Yang penting dia pintar. Bukan gila kayak Edis. Bahlul. Kau tunjukkan saya orang tercerdasmu untuk berdiskusi dengan saya. Yang penting dia waras. Jangan kayak Edis. Edis itu orang gila. Oh suruh saya diskusi sama orang gila. Emang saya gila? Cukuplah ya, cukuplah dulu saya temani dia diskusi dan kubuat dia mencret tepung. Sekarang dia semakin gila karena dia sudah berada di luar negeri bebas kan? Semakin bebas dia kemudian menghujat. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, nenekmu kiper. Kau carikan saya pendeta yang paling pintar di dunia ini. Hadapkan dengan saya. Jangan kau suruh orang gila diskusi dengan saya. Bahlul.